Shalom, umat kekasih Tuhan, 4 lilin dinyalakan. Ini pertanda bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah keempat. Kita akan memasuki ibadah Minggu Prapaskah keempat ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 6, Patut Segenap Yang Ada. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Iman bukanlah sekedar pemahaman, tapi harus mampu dihidupi di dalam hati dan tindakan. Untuk itulah kita memerlukan kemampuan untuk selalu memandang Tuhan dengan penuh iman. Kita membutuhkan hati yang terbuka agar Kristus tinggal di dalamnya. Mata yang selalu rindu menyaksikan setiap perbuatannya. Tangan yang kuat menggenggam erat janjinya. Dan kaki yang selalu ingin melangkah bersamanya. Mazmur 16 ayat 8 dan 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Agunglah kasih Allah.
Masa Prapaskah mengingatkan kita tentang kehidupan manusia yang jatuh dan terpuruk akibat dosa. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami yang seringkali gagal memandang Tuhan Yesus, yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Seringkali kami merasa cemas dan khawatir, terlebih pada saat pandemi COVID-19 sedang mewabah di negeri ini. Hal itu semakin menggelisahkan kami, padahal dengan sikap dan cara seperti itu, kami telah gagal menyambut dan mensyukuri anugerah-Mu. Ampunilah kami dan tolonglah kami, agar kami dapat memandang pengorbanan-Mu di atas kayu salib, demi menebus dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu Tuhan? Kau harus mati walau tak berdosa. Orang bersalah hidup dan sentosa. Bebaslah kami yang telah mengaminkan Kau disalibkan. Marilah kita berdiri untuk menyambut berita anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Efesus 2 ayat 8 dan 9 menyatakan kepada kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan penuh syukur dan dengan iman yang terus memandang kepada Kristus, marilah kita memuji Tuhan, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa
Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun dan membimbing kehidupan kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan iman yang terus memandang kepada Tuhan. Untuk itu, bimbinglah kami dalam pewartaan firman Tuhan ini, supaya kami dapat mendengar dengan seksama dan kami diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan, ada dua bacaan dari Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 dan nanti disambung dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakan terlebih dahulu dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus akan saya bacakan menurut Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab
perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tema renungan kita adalah memandang Tuhan dengan penuh iman. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kemarin saya mengadakan sebuah survei kecil-kecilan yang saya kirimkan melalui WA kepada jemaat di Windu dan beberapa teman Kristen. Nah, survei ini adalah berkenaan dengan bagaimana menghadapi kehidupan di masa-masa sulit atau di masa-masa krisis. Kira-kira sikap responden seperti apa? Ada 3 pertanyaan yang saya ajukan di dalam survei tersebut, dan saya akan bacakan begini pertanyaannya. Jika Bapak Ibu diperhadapkan dalam situasi kesulitan yang berkepanjangan, kira-kira bagaimana sikap Bapak Ibu? Jawabannya adalah tetap mengucap syukur, dijalani saja, atau bersungut-sungut. Yang kedua, jika Bapak Ibu tetap dalam kesulitan, rezekinya agak seret, kemudian sepanjang 1, 2, 3, bahkan lebih dari 4 tahun, hanya makan nasi, lauk tahu, atau tempe, itu saja, kira-kira bagaimana sikap Bapak Ibu? Tetap bersyukur, dijalani saja, atau bersungut-sungut? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap Bapak Ibu sebagai orang Kristen ketika secara terus-menerus dalam waktu yang panjang tetap dalam kesulitan hidup? Bagaimana respon Bapak Ibu? Meninggalkan iman, mencari jalan lain di luar Tuhan, tetap bersabar dan berserah? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hasil survei yang saya peroleh, kira-kira dari sekian puluh, saya mengambil cuma 40, hasilnya adalah 85% tetap bersyukur ketika diperhadapkan dengan situasi sulit. Sedangkan yang 10% menjawab dijalani saja. Dan anehnya ada 5% yang menjawab bersungut-sungut. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika keadaan sulit terus berlarut-larut sampai 1, 2, 3, 4 tahun, bahkan hanya makan nasi putih dan tahu, kira-kira bagaimana responnya? Sikap responden menjawab 80% tetap bersyukur. Kemudian 20% dijalani saja. Sikap sebagai orang Kristen, ini pertanyaan ketiga, jika menghadapi kesulitan secara terus-menerus dalam waktu yang panjang seperti apa? 90% menjawab bersabar dan berserah kepada Tuhan. 5% menjawab meninggalkan Tuhan. Dan yang 5% lagi menjawab, aku tidak tahu harus berbuat apa. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik dari survei yang saya buat ini. Adalah di pertanyaan ketiga, jika dalam waktu yang sangat panjang, responden mengalami kesulitan yang berlarut-larut, 5% menjawab,
akan meninggalkan imannya. Mengapa ini terjadi? Apa ini artinya bagi kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di tengah-tengah umat yang imannya kuat, ternyata ada sebagian kecil yang imannya lemah. Ada sebagian besar umat yang bersyukur kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Namun ada juga 5% yang bersungut-sungut. Ini artinya bahwa di dalam kehidupan umat tidak semuanya memiliki iman yang kuat. Ada sebagian kecil yang memiliki iman yang lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang bagaimana sikap kita ketika menghadapi kesulitan yang berkepanjangan. Mari kita memperhatikan bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Di ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa sih dikatakan dalam ayat ini Musa meninggikan ular di padang gurun? Ada apa? Lalu apa hubungannya dengan Yesus Anak Manusia yang harus ditinggikan? Peristiwa di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9 merupakan peristiwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun dari Gunung Hor ke arah Laut Tiberau. Apa artinya ini? Bangsa Israel sudah melakukan perjalanan dari Mesir, sudah menyeberangi Laut Tiberau, sudah ada di Gunung Hor jauh, kemudian berputar kembali ke arah Laut Tiberau. Ini merupakan perjalanan yang sangat menggelisahkan atau sangat menakutkan bagi banyak orang Israel. Kemudian di tengah-tengah perjalanan rupanya mereka mulai bosan dengan roti mana yang merupakan pemberian Tuhan. Bapak Ibu, kalau seandainya mereka itu makan roti 1, 2, 3 hari atau dalam tempo 1 minggu, 1 bulan, itu mungkin masih senang ya. Tapi bangsa Israel itu makan roti pemberian Tuhan mana itu bertahun-tahun. Ketika mereka pagi hari keluar rumah, yang didapati roti. Besoknya yang didapati sama. Ketika mereka itu selalu mendapatkan sesuatu yang sama, mulailah mereka bersungut-sungut. Mulailah mereka mengeluh. Roti lagi. Mungkin sama dengan kita, ketika kita dalam situasi yang sulit, kita menerima makanan cuman ada tahu atau tempe, kita mengeluh tahu lagi, tempe lagi. Setiap hari kita selalu mendapatkan sesuatu yang sama. Mungkin seperti itu. Namun puji Tuhan, dalam survei yang saya buat, 85% walaupun menerima berkat nasi putih sama tahu, mereka bilang tetap bersyukur. Itu mungkin menunjukkan kekuatan iman atau kedewasaan iman umat Tuhan. Bangsa Israel ini diperhadapkan kepada situasi yang sulit di padang gurun, mendapatkan roti mana, sehingga mereka berkata kepada Tuhan, di sini tidak ada roti, tidak ada air. Betulkah itu? Tidak. Roti itu ada.
Di kalimat berikutnya dikatakan, akan roti yang rasanya hambar ini kami telah muak. Bapak Ibu Saudara, yang tidak dipahami oleh bangsa Israel adalah itu adalah suasana padang gurun. Mereka tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menganugerahkan sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak bersyukur. Karena sungut-sungut itu mereka melawan Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima, sehingga mereka bersungut-sungut melawan Tuhan dan Musa. Apa artinya? Mungkin kata-kata mereka itu keterlaluan. Mungkin tindakan mereka, sikap mereka ketika menerima berkat Tuhan, itu mereka keterlaluan. Sehingga atau akibatnya, Tuhan menghukum dengan mengirim ular-ular tedung. Dan banyak yang dipagut atau digigit ular tedung itu, dan banyak yang mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita berpikir, kok Tuhan itu cepat memberi hukuman ya? Salah sedikit dihukum. Oh tidak. Ketika kita memperhatikan di ayat 5, mereka memberontak melawan Tuhan dan Musa. Kalimat ini bisa diterjemahkan berbagai macam. Pemberontakan dan perlawanan bangsa itu terhadap Tuhan mungkin sudah sangat keterlaluan. Sehingga Tuhan memberikan hukuman dengan menurunkan ular-ular tedung yang memagut mereka. Dan banyak di antara mereka yang dipagut ular itu mati. Lihat, banyak yang mati, umat mulai sadar. Mereka datang kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan, supaya Musa memohon belas kasihan Tuhan. Dan Musa ini orang yang sangat rendah hati. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan atas segala kesalahan dan dosa umat Israel. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular dari tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang digigit atau dipagut ular, lalu memandang kepada ular tembaga, ia tetap hidup. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah, kok bisa ya hal itu terjadi? Bukankah orang yang dipagut ular itu beracun, sebentar lagi racun itu menjalar ke dalam tubuhnya dan mati. Dan itu yang terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada Musa, barang siapa memandang kepada ular tembaga itu, walaupun ia dipagut ular, ia akan tetap hidup. Bapak Ibu Saudara, apa artinya ini? Sepertinya hal sepele, memandang ular tembaga yang saya maksud. Kemudian walaupun mereka dipagut ular, mereka akan hidup. Jika mereka memandang ular tembaga, berarti mereka taat kepada perintah Tuhan. Itulah yang namanya iman. Ada unsur ketaatan untuk memandang kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Karena itu adalah perintah Tuhan. Ketaatan itu selalu dimulai dari hati yang mau percaya kepada Tuhan. Dan percaya ada unsur ketaatan. Sehingga sungguh-sungguh antara iman dan ketaatan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian pula dengan orang-orang pada zaman Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang zaman sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Hanya dengan memandang dan percaya kepada Yesus Kristus, maka akan mendapatkan hidup yang kekal. Bagaimana ini terjadi? Atau bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Hanya memandang dan percaya kepada Yesus Kristus,
maka seseorang yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita memperhatikan Yohanes pasal 3 ayat 16 sebagai renungan inti kita. Mari kita membacanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ejaan lama dikatakan begini, Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan Sang Anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Sang Anak tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui Yohanes 3 ayat 16 ini, kita akan belajar 3 hal tentang kebenaran. Yang pertama, atau kebenaran pertama, Yohanes 3 ayat 16 berbicara tentang kasih Allah yang besar. Bapak Ibu, Tuhan Allah itu kan penuh kasih. Tuhan Allah itu mengasihi dengan tidak bersyarat. Kasih yang walaupun, kasih yang tidak terbatas. Kata yang dipakai dalam kasih ini atau kata kasih ini memakai kata agape. Kata agape ini dipakai untuk mengasihi musuh akibat memberontak atau berseteru. Manusia akibat dosa telah memberontak kepada Tuhan Allah. Manusia yang adalah ciptaan Allah menjadi musuh Allah. Di sini kita akan melihat kodrat manusia yang berdosa. Kodrat manusia yang berdosa adalah selalu memberontak dan melawan kepada Allah. Selalu tidak taat kepada Allah. Jadi ketika kita memperhatikan bahwa ketidaktaatan itu selalu ada unsur pemberontakan. Itulah kodrat daripada dosa. Kodrat daripada manusia yang berdosa, yang selalu kepingin melawan Allah. Jadi, kalau kita memperhatikan Yohanes 3 ayat 16 berbicara tentang kasih Allah yang besar, yang tetap mengasihi manusia walaupun dalam kodratnya berdosa, memberontak kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di satu sisi Tuhan Allah begitu mengasihi manusia. Tetapi di sisi lain Tuhan harus menegakkan keadilannya dengan menghukum manusia yang berdosa. Lalu bagaimana hal ini terjadi? Atau hal ini bisa dikerjakan, dilaksanakan? Di satu sisi Allah mengasihi yang harus mengampuni. Tetapi di sisi lain Tuhan Allah itu adil yang harus menjatuhkan hukuman atas ketidaktaatan dan keberdosaan manusia itu. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh Tuhan Allah? Jawabannya adalah di bagian yang kedua. Kebenaran yang kedua adalah Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan berarti memberi dengan cuma-cuma. Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk sebuah misi, untuk sebuah tujuan, yaitu untuk mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi kita. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sang Bapa menganugerahkan Sang Putra Tunggalnya untuk sebuah misi mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bagaimana perasaan hati Sang Bapa saat itu?
Bapak Ibu yang terkasih, kalau boleh saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang punya anak tunggal? Ketika Bapak Ibu mempunyai anak tunggal, yang kemudian anak tunggal itu tidak memiliki kesalahan sedikit pun, tetapi diperlakukan tidak baik, tidak adil, ditindas, disiksa. Dan Bapak Ibu membiarkan anaknya disiksa lalu dibunuh orang-orang jahat. Dengan mata kepala Bapak Ibu sendiri melihatnya. Padahal sang bapak atau Bapak Ibu mampu untuk mencegahnya. Tetapi sang bapak tetap diam saja. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sangat sedih, menangis, berduka. Perasaan seperti itulah yang dirasakan oleh sang bapak. Ketika melihat Yesus Kristus disiksa, ketika melihat Yesus Kristus anak tunggalnya menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Hati sang bapa begitu pedih. Bahkan sang bapa hanya bisa melihat. Namun ia harus merelakan. Karena misi dari sang bapa untuk menganugerahkan sang putra tunggalnya adalah untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa umat manusia. Sang anak atau Yesus Kristus melaksanakan misi tersebut dengan penuh ketaatan sampai mati di kayu salib. Karena kasih dan keadilan Allah, maka Tuhan Allah memberikan putra tunggalnya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini sungguh hal yang sangat luar biasa. Apakah tidak ada cara yang lain yang bisa dikerjakan oleh Tuhan untuk menebus dosa umat manusia di muka bumi ini selain daripada kematian anaknya yang tunggal? Jawabnya adalah tidak ada. Menurut kasih dan keadilan Allah, tidak ada cara lain untuk menebus dosa manusia selain melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menanggung kutuk, menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia berdosa, namun ditanggung oleh Yesus Kristus. Puji syukur karena kita umat percaya senantiasa boleh merasakan anugerah Allah yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, atau kebenaran yang ketiga, bahwa keselamatan adalah anugerah Allah melalui percaya kepada Yesus Kristus. Kalimat supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata percaya di sini adalah kata kerja aktif, bukan pasif. Artinya apa? Artinya adalah harus secara terus-menerus percaya. Bukan sekali percaya kemudian selesai, tidak melakukan apa-apa. Tetapi kata percaya di sini merupakan kata aktif yang harus terus-menerus ada, yang harus terus-menerus dinyatakan, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan mengapa banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Kristus, tapi hidupnya tanpa ada hubungan atau relasi yang baik dengan Kristus. Juga banyak orang Kristen yang mengaku beriman kepada Kristus, tetapi tidak menunjukkan buah atau bukti dari imannya. Karena mereka memiliki iman percaya yang pasif. Percaya ya sudah, titik. Tetapi tidak mengerjakan apa-apa.
tidak melakukan apa-apa. Padahal yang namanya percaya harus disertai dengan ketaatan, kasih, dan ketekunan. Percaya tanpa ketaatan dan kasih dan ketekunan adalah percaya yang kosong. Tidak ada isinya, tidak bisa menjadi berkat. Karena kata percaya di sini selalu dikaitkan dengan sebuah keadaan, sebuah kenyataan, disertai dengan ketaatan, kasih, dan ketekunan. Jadi kalimat setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal atau keselamatan. Merupakan orang yang percaya secara aktif dan terus-menerus. Bapak, Ibu, Saudara Tuhan, apakah kepercayaan kita seperti itu? Apakah kita memiliki iman percaya yang aktif atau yang pasif? Ketika kita memiliki iman percaya yang aktif, maka di dalam seluruh tindakan kita, di dalam seluruh kehidupan kita akan memberikan buah kasih yang membangun kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan memandang Tuhan dengan penuh iman, yaitu iman yang penuh dengan ketaatan, kasih, dan ketekunan. Jika kita memandang Tuhan dengan iman seperti itu, maka kita pasti diselamatkan oleh Kristus. Sebagai kesimpulannya adalah Tuhan Allah yang maha besar, memiliki kasih yang besar, melakukan perkara besar untuk menyelamatkan umat manusia agar manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Sungguh kita patut bersyukur. Segala yang dikerjakan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dapat membangunkan iman kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersama-sama tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi sulit yang sedang terjadi saat ini. Pada saat ini, perkenankan kami berdoa atau bersyafaat bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, anggota DPR, MPR, dan para pejabat tinggi negara yang lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan roh hikmat, kebijaksanaan kepada mereka semua,
untuk menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Kami juga berdoa untuk keutuhan NKRI dan stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi. Ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan dan menjaga negeri kami, agar NKRI ini tetap utuh kokoh, berdiri dengan stabilitas keamanan, politik, ekonomi yang kondusif. Kami berdoa untuk segala upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, baik pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat maupun ketentuan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan massa, dan mengurangi mobilitas. Kiranya semua masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan memberkati agar berjalan dengan lancar, yang nantinya seluruh masyarakat di negeri ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk GKI Residen Sudirman. Tuhan, Engkau yang akan memberkati para penatua, para hamba Tuhan atau tim hamba Tuhan, para aktivis yang terlibat dalam pelayanan, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya mereka tetap bersemangat dan bersukacita dalam melayani Tuhan di GKI Residen Sudirman. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara online, baik kebaktian minggu, PA online, doa malam online, persekutuan-persekutuan online lainnya. Kiranya Tuhan memberkati agar semua itu dapat memberikan sukacita dan menguatkan iman jemaat Tuhan di GKI Residen Sudirman dan bakal jemaat yang lainnya. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di GKI Resud dan bajem-bajemnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berikanlah kelancaran. Tuhan berkati setiap rumah tangga mereka. Tuhan anugerahkan damai dan sejahtera. Tuhan menopang dan menguatkan serta memberi jalan keluar kepada jemaat yang sedang menghadapi persoalan. Tuhan sembuhkan yang sakit, hiburkan yang sedang berduka dan susah, sehingga mereka dapat merasakan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, ucapan syukur melalui persembahan akan kita berikan dengan mendasarkan pada firman-Nya dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Persembahan dapat kita berikan dengan cara 1. Transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. 2. Pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman. 3. Mengumpulkan dalam amplop yang diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan di kotak persembahan
di gedung gereja atau bisa dipersembahkan di gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan pujian "Di Sini Aku Bawa". Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Sang Sumber Berkat. Segala sesuatu yang kami miliki, bahkan hidup kami, adalah pemberian-Mu. Untuk itu kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kini kami menghaturkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita melangkah menjalani kehidupan sehari-hari dengan pertolongan Tuhan, agar iman kita dapat terus memandang kepada Tuhan. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berhenti